Kita ini harus punya visi, Pak. Hidup ini punya visi. Karena dengan visi kita punya arah, punya cita-cita, punya tujuan yang ingin dicapai. Cita-cita masa depan, for the future, for the next time, itu harus ada. Sebab kalau tidak, itu seperti kapal mau kemana kita pergi, gak jelas, terombang-ambing. Nah, visi itu harus besar, harus menantang, dan punya jangka panjang. Jadi jangan bikin visi yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kecil-kecil nggak usah dibikin visi, nggak apa-apa. Misalnya apa begitu ya, ya di jalannya aja sudah cukup kalau itu. Jadi kalau visi itu besar. Nah, visi Rasulullah itu dari berbagai sumber disebutkan itu pada surat Al-Anbiya ya, surat 21 ayat 107. Itu yang sering digunakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu visi Rasul. Nah, visi Rasulullah ini bukan hanya slogan, omongan kosong, hanya diomong, tidak, tapi dibuktikan. Dibuktikan. Walaupun pembuktiannya itu memang panjang waktunya. Ya, Rasulullah kan cuma 63 tahun, ya tentu wilayahnya Al-Haramain, Mekah, Madinah, terus sekitar Jazirah Arab ya itu. Ya kayak Syria, nanti Irak, Mesir, nah itu Jazirah itu masuk semua, itu sudah selesai. Sudah masuk, sudah selesai itu Jazirah itu. Kalau peta itu. Di dalam Jazirah Arab itu Haramain, Mekah, Madinah itu disebutkan berada di dalam apa yang disebut sebagai tirai. Wilayah tirai, Mekah, Madinah itu disebut sebagai tirai. Apa saya lupa istilahnya dalam bahasa Arab itu. Nah, karena Mekah, Madinah itu disebut tirai karena dia pembatas antara dataran tinggi Yaman, Ethiopia, Yaman, Taif itu tinggi, datarannya agak dingin di sana. Nah, saya baru ingatnya Hijaz namanya Pak, Hijaz ya. Di Mekah dan Madinah itu namanya Hijaz. Hijaz itu artinya tirai. Jadi pemisah antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Dataran rendah di sini dataran terus ke Laut Merah. Ini jalur perdagangan. Dan biasanya masyarakat yang ingin ke Syria, ya ke Ethiopia itu biasanya transit dulu di Mekah sambil menunggu teman-temannya. Karena kalau berangkat sendiri-sendiri jumlahnya ratusan, habis itu sama perampok. Perampoknya itu luar biasa, Pak. Jadi mereka para pengembala, gembalanya pada mati karena kepanasan, nggak ada air dan sebagainya. Nah, berubah jadi profesi, jadi perampok. Dia ngerampok para pedagang yang akan menuju satu daerah. Karena itu pedagangnya nggak boleh sendiri-sendiri, ratusan, puluhan, ribuan, Pak. Nah, selama mereka ngumpulkan itu, dia kumpul dulu di Mekah, Madinah. Dia berdoa pada Tuhannya masing-masing itu. Nah, karena berdoa pada Tuhannya masing-masing, jadi para kafilah pedagangnya itu dia bawa Tuhan masing-masing, Pak. Bawa apa? Bawa berhala. Nah, berhalanya ditaruh di sekitar Ka'bah. Jadi berhala Ka'bah yang kita baca itu kan ratusan ya. Yang oleh Nabi nanti dihapuskan berhala itu. Jadi di sisi itu. Nah, gambaran inilah yang ada direkam di dalam surat Al-Quraisy. Di irafi Quraisyin ila bihim riflatas syita'i wasyaib. Itu di dalam Quran ada itu. Waktu musim panas, musim dingin, lalu Allah bilang falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu sembah, kamu puja rabb hadzal bait, yaitu Allah. Bukan berhala itu.
Nah ini juga hati-hati Pak, kalau kita pergi ke Mekah, ini Ka'bah, jangan dipikir Allah ada di dalam Ka'bah. Hati-hati. Kita pergi haji malah jadi musyrik. Jangan. Kita menyembah bukan Ka'bah, tapi Rabb hadzal bait. Pemilik Ka'bah ini Allah yang kita sembah, bukan Ka'bahnya. Dan Allah tidak mengambil tempat tertentu. Allah di mana saja, di mana ada. Nah makanya orang berhaji itu diingatkan oleh Al-Quran, jangan sampai musyrik. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir. Itu di ayat lain, wa idz bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik. Nah, itu ditekankan sekali, jangan musyrik. Jadi kita bukan menyembah Ka'bahnya ya, tapi penyembah pemilik Ka'bah, Rabb hadzal bait, Allah Subhanahu wa taala, yang itu memang tempat itu diistimewakan oleh Allah. Tempat mustajabah namanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, visi Nabi ini terus dibawa oleh para sahabat ya, masuk ke Afrika, terus masuk ke Spanyol, terus masuk ke Cina, terus masuk ke Eropa, ke Italia, kota-kota Salerno, Palermo, Sisilia, itu yang sekarang itu menjadi tempat gembong mafia. Itu dulunya itu tempat di mana karya-karya Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Di Palermo itu tempat sekitar 3 abad. Karya-karya Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa Italia. Maka dia mengenal pikiran Ibnu Sina tentang kedokteran. Dia mengenal pikiran Ibnu Rus tentang hukum kausalitas. Dia mengenal pikiran Ar-Razi tentang matematika, tentang geometri, tentang dia kenal itu semua. Bahkan sampai yang kecil-kecil itu. Arsitektur, ornamen. Dia kenal juga semacam alat pembersih, sabun. Tuh, orang Eropa kenal sabun dari kita, Pak. Karena sabun itu bahasa Arab, sabun itu bahasa Arab. Minyak wangi, kamper, alat pengawet, permadani, itu dari kita kenal. Sampai bentuk arsitektur bangunan. Nah ini rahmatan lil alamin itu di situ. Makanya beberapa sumber barat yang kita baca yang objektif, yang jujur, dia bilang katakan kami berhutang budi pada Islam. Bukunya Raghib Asyirjani misalnya, Sumbangan Islam Terhadap Peradaban Dunia, kita bisa baca itu. Bukunya Zainuddin Alafi, Muslim Contribution to Science, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita telusuri teori-teori barat, teori tentang sosiologi, teori tentang kedokteran, teori tentang fisika kimia, teori tentang matematik, teori tentang astronomi, teori tentang politik, itu kalau dilacak ke dalamnya itu akarnya dari Islam. Akarnya itu dari Islam, termasuk psikologi. Malah mereka dilengkapi dengan riset terapannya, riset empiriknya. Misalnya Ibnu Sina itu sudah bicara tentang jiwa tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu jiwanya 3 kata Ibnu Sina. 1, jiwanya itu suka makan, al-ghoziyah. Tumbuh-tumbuhan perlu makan, minum. Yang kedua al-munmiyah, tubuh berkembang. Yang ketiga al-muwallidah, bisa beranak. Itu jiwa tumbuh-tumbuhan. Kalau kita ngerti jiwa tumbuh-tumbuhan, Pak, kita akan memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan kasih sayang. Sampai kalau ada pohonan kita patahkan, keluar getahnya, itu sama dengan ekspresi personifikasi dia menangis, Pak. Dan kita tidak boleh berbuat begitu sampai pada tumbuh-tumbuhan pun. Kecuali dengan alasan buat tumbuh-tumbuhan itu akan dimanfaatkan. Tapi nggak dimanfaatkan, dosa kita sama tumbuh-tumbuhan ya. Dosa, Pak. Bahkan kalau besok akan kiamat, di tangan kita ada sebiji tanaman harus ditanam. Karena timbul biji itu punya hak hidup, Pak.
Membiarkan biji-bijian gak ditanam berarti kita melanggar hak hidup dia. Sampai begitu Pak pandangan Islam terhadap tumbuh-tumbuhan. Dan itu ajaran Rasulullah. Subhanallah. Makanya coba tumbuh-tumbuhan kalau kita rawat, kita pupuk, kita kasih air, dia berterima kasih pada kita. Terima kasihnya apa? Ya kalau tanaman bunganya mekar bagus. Seolah-olah dia mau bilang syukran katsiran gitulah ya, atau thank you very much for your attention, kira-kira gitu pohon itu. Maka saya dulu waktu sama-sama dengan Pak Dumardi memimpin UIN, itu saya punya konsep Pak. Tanaman di sekitar kampus itu pertama, saya nggak mau nanam pohon yang berbuah. Kalau berbuah tuh kotor. Dan nanti banyak orang iseng masuk ke dalam jadi rusak. Jadi kalau kita nanam pohon berbuah, lalu orang masuk ke dalam, itu salah kita. Kenapa nanam pohon berbuah yang mengundang pencuri ke dalam? Saya nggak mau tanam itu. Bisa pagar rusak kan itu, panjat. Tapi saya tanam pohon yang ada buahnya, yang burung senang. Saya pilih pohon Tanjung. Buahnya itu burung ketilang itu senang. Pohon matoa, saya pilih Pak. Dan daunnya itu yang jarang jatuh. Karena kalau sering jatuh kita nyapu terus. Jadi sampai pohon itu saya kenali itu Pak. Dan kata Nabi, kalau seorang nanam pohon, lalu buahnya dimakan burung, maka dia akan menghapuskan dosa pada orang yang menanamnya. Sampai begitu. Allah mengampuni dosa kita karena pohon yang kita tanam buahnya dimakan burung. Berarti kita sudah bersedekah. Ini konsep Islam, rahmatan lil alamin. Betul-betul rahmat itu sampai kepada pohon-pohonan pun dapat rahmat dari Islam. Kan begitu Pak. Terjemahan rahmatan itu sampai begitu. Lalu pada binatang ya apalagi. Kalau binatang kata Ibnu Sina, selain memiliki jiwa tumbuh-tumbuhan, makan minum berkembang, juga dia jiwa al-muharrikah, bisa bergerak. Lalu bisa menangkap. Menangkap itu dari dalam dengan disebut dengan alatul hissiyah, dengan panca indera. Di binatang itu bisa dilatih panca inderanya. Terus bisa dari indera batin, al-mudrikah minad-dakhil. Al-mudrikah minad-dakhil itu ada 5 dayanya itu. 5 daya, yaitu alatul hissiyah, kemudian alatul mutakhayyilah, kemudian alatul khayal, ayatul hafizah, dan alatul mudrikah. Ini oleh Barat dikembangkan. Dengan risetnya dikembangkan itu. Nah, kita tidak sampai pada risetnya. Jadi kita jatuhnya pada filsafatnya. Tapi itu ada akar-akarnya dari Islam. Rahmatan lil alamin. Lalu jiwa manusia itu selain memiliki jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang tadi, memiliki daya akal. Akal itu ada akal fisikal, al-aqlu al-alimah, amilah, dan ada akal potensial. Akal potensial ini ada al-aqlu al-hayulani, ada al-aqlu bil malakah, ada al-aqlu bil mustafad. Ini yang kemudian dikaji oleh Barat, yang akar-akarnya dari Islam, muncullah psikologi berkembang. Lalu mereka juga mengembangkan psikologi lain yang sekuler, yang mengandalkan diri manusia saja. Tapi dalam Islam, kita mempelajari jiwa manusia bukan semata-mata jiwa, tapi untuk bisa mengendalikannya agar menjadi akhlakul karimah. Jadi misinya itu akhlakul karimah. Nah inilah visi Rasulullah rahmatan lil alamin, bukan hanya omong kosong, tapi sudah bisa dirasakan oleh dunia. Jadi kemajuan Eropa Barat dan seterusnya itu adalah dari Islam. Nah, ini ya, itu dari Islam. Tapi tentu ini
perkembangannya nanti kan lama lah, setelah nanti mulai abad ke-11 mereka mempelajari karya-karya Islam. Puncaknya nanti abad ke-17, Renaissance, terjadi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan di Eropa. Itu yang pertama. Yang kemudian misi. Kalau misi itu apa? Misi itu adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dalam rangka mewujudkan visi. Jadi kalau visi kita ingin jadi kiai, ya misinya itu dari kecil sudah rajin baca Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu alatnya, pergi ke pondok pesantren, terus pergi ke Mesir. Nah, kalau mau jadi ulama, misinya itu. Jadi antara misi dan visi harus sejalan. Karena misi ini aktivitas yang bisa mewujudkan visi. Kalau orang mau jadi, misalnya jadi dokter, ya tentu yang dikerjakan lain lagi. Ketika mau jadi ulama, jadi kiai dengan mau jadi dokter, misi yang dikerjakan beda. Dan seterusnya. Nah, ini misi. Dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita banyak menemukan misi ini. Dan sudah sering dibahas di masjid ini ya. Misalnya mengeluarkan manusia dari kezaliman, liyukhrijakum minadz zulumat ila nur, misalnya itu. Dulu masyarakat hidupnya itu nggak karu-karuan, nggak punya pegangan, semau-maunya. Zulumat tuh begitu. Akhirnya kan orang seperti gelap, nggak karu-karuan jalan kemana, seketemunya itu. Itu dulu begitu. Lalu nur itu adalah agama, cahaya, kebenaran, hidayah dari Allah. Liyukhrijakum minadz zulumat ila nur, satu. Yang kedua, misinya itu sering untuk mengangkat harkat derajat manusia. Perbudakan dan sebagainya kita melihat dalam sejarah, maka manusia dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, manusia dimuliakan. Itu yang kedua ya, kita sering baca itu. Hak asasi manusia itu dari situ itu. Hak berbicara, hak berkumpul, hak berdagang, hak menentukan pilihan, hak memilih jodoh, hak bertempat tinggal, itu nggak boleh ada menghalangi kita mau tinggal di mana. Tentu sesuai aturan ya. Dan yang ketiga, sering juga misinya adalah mempersatukan yang bercerai-berai itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu yang ketiga itu. Mana Nabi mempersatukan antara kaum Khazraj dan Aus yang suka berkelahi, itu dipersatukan. Antara Muhajirin dan Ansor dipersatukan. Dan ada satu dokumen yang dikenal oleh dunia yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, dokumen perjanjian Madinah yang mencatukan berbagai kelompok masyarakat Madinah, yang ada orang agama Yahudi itu mayoritas di Madinah waktu itu. Nasrani, terus juga ada agama berhala, kemudian Islam, ini dipersatukan. Walaupun Yahudi kadang-kadang suka melanggar terus, suka menggembosi gitu ya. Mau perang gitu kan, dia balik lagi, akhirnya perangkang. Perjanjian yang udah dibikin dilanggar. Akhirnya Nabi sudah tidak bisa lagi ngasih toleransi, sudah diusir aja udah. Dikeluarkan dari Madinah itu orang Yahudi, dia pergi ke Khaybar sana. Nanti muncul perang Khaybar. Nah, itu yang ketiga, untuk mempersatukan. Yang keempat adalah menyelamatkan manusia dari jurang api neraka. Iz kuntum a'daan, mereka bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, dipersatukan oleh Nabi. Dan itu cukup berhasil. Nah, yang kelima juga ya untuk mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi. Nah, makanya dulu para ulama kelana namanya. Dulu kan di Indonesia ini Bapak sekalian,
pada abad-abad 13, 14, ya kehidupan masih berbasis pada mitos, pada keyakinan lokal yang dibikin oleh masyarakat sendiri ya, yang dicampur aduk dengan agama animisme, agama Hindu, agama Buddha, dekonstruksi, itu yang disebut dengan agama sinkretis, itu yang dipegang, yang basisnya itu pada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut khayalan mereka sendiri. Ini keadaan Indonesia dulu kayak gitu, Pak. Nah, nanti bentuknya ya membuat sesajen, ya upacara, pakai nyembah keris, nyembah benda-benda, itu kayak begitu, Pak. Nah, ini oleh dunia diketahui. Antara lain adalah dunia pada waktu itu terbagi pada 3 kerajaan besar. Satu kerajaan Turki Utsmani di Istanbul, di Turki. 2 kerajaan Mogul di India. 3 kerajaan Safawi di Persia. Nah, dari 3 kerajaan ini yang kekuatan militernya adalah Turki Utsmani. Itu paling kuat. Eropa takut itu. Karena Turki Utsmani ini dia punya kapal laut saja 6.000, Pak. Punya 6.000 kapal laut. Hebat Turki. Nah, maka raja-raja di Indonesia itu dilindungi oleh Turki Utsmani. Di beatnya itu oleh Turki Utsmani. Misalnya kerajaan Aceh itu di beatnya oleh Turki Utsmani. Bahkan Belanda tidak bisa masuk ke Aceh karena di backup oleh Turki Utsmani. Nah, kerajaan Turki Utsmani itu mengirim para dai ke Indonesia. Siapa yang dikirim? Wali Songo. Nah, mungkin Bapak Wali Songo dipikir orang Jawa. Ya, nanti udah generasi ketiga baru orang Jawa. Tapi generasi awal tuh ada orang Mesir, ada orang Maroko, ada orang Yaman. Itu yang dilatih dulu oleh Turki Utsmani. Nah, baca dia, ada misalnya Syekh Jumadil Kubro. Wah, itu Jumadil Kubro itu ketemu makamnya itu di Trowulan, di dekat pusat kerajaan Majapahit. Itu diantara Syekh yang wali pertama itu. Ada 7 itu wali diantaranya Syekh Jumadil Kubro. Itu kuburannya sempat hilang. Konon yang menemukan kayaknya Gus Dur. Lewat mimpi, katanya ini ceritanya gitu, lewat mimpi. Nah, lalu dengan mimpinya itu ditemukan itu makam Syekh Jumadil Kubro. Sampai sekarang ada. Nah, nanti generasi ketiganya, generasi keduanya itu Syarif Hidayatullah. Yang kemudian mengislamkan Jawa Barat, mengislamkan Banten, mengislamkan Palembang. Itu Syarif Hidayatullah yang menjadi nama WN Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah itu? Itu cucunya Pangeran Prabu Siliwangi yang beragama Hindu di Bogor. Tapi belakangan dia masuk Islam. Dia punya anak namanya Li Rara Santang. Li Rara Santang ini kemudian diislamkan oleh Syekh Nurjati yang datang dari Maroko, yang itu mengislamkan Cirebon. Dan yang kemudian menjadi nama YIN Cirebon, Syekh Nurjati. Nah, Nyi Rara Santang itu diislamkan oleh Syekh Nurjati. Atas petunjuk Syekh Nurjati, dia suruh pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Ini Nyi Rara Santang ini, anaknya Prabu Siliwangi ini. Nah, di sana dia nggak pulang lagi, tapi menikah dengan salah seorang keturunan dari Rasulullah, kabarnya itu. Dia seorang pemimpin juga di Mesir. Akhirnya Nyi Rara Santang diajak ke Mesir, dan di Mesir itulah dia punya anak Syarif Hidayatullah. Tuh, sejarahnya gitu. Itulah yang kemudian menjadi salah seorang wali. Ini sejarah Pak, itu udah generasi kedua, Pak. Nah, baru nanti generasi ketiga, baru nanti dari orang-orang Jawa. Nah, ini yang kita sebutkan sebagai satu misi dari ajaran Rasulullah SAW untuk merubah keadaan masyarakat ya. Nah, kehadiran para wali itu sangat disambut baik oleh raja-raja, oleh para sultan-sultan itu. Kenapa? Kata sultan, kalau misi yang dibawa oleh para ulama berhasil,
masyarakat akan jadi bagus. Nggak akan ada pencurian, nggak akan ada perzinahan, nggak akan ada perjudian, mabok-mabokan akan hilang. Kalau ajaran yang dibawa ulama ini, misi perbaikan akhlak ini berjalan. Nah, maka kehadiran para ulama itu disambut baik oleh para raja. Karena kalau misi para ulama ini berjalan, itu pimpinan sultan akan terbantu programnya untuk menertibkan masyarakat. Nah, maka kita lihat misalnya Raden Patah di Demak itu ngasih tanah luas ke Raden Patah. Raden Patah itu kan salah satu wali juga itu yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Ya, bahkan bukan Raden Patah, Sunan Ampel. Jadi Raden Patah, ini raja kerajaan Demak, ngasih tanah ke Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu salah satu dari Wali Songo, itu yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Nah, maka terjadilah kerjasama yang baik antara ulama dan umaro. Nah, ulama yang ngisi moral akhlakul karimahnya, umaro yang memberikan jaminan keamanannya. Sama di Banten juga itu. Nah, di Banten itu nanti salah satu putra dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah yang sebut tadi itu istrinya 4. Kalau Bapak pergi ke Cirebon itu makam Segula itu ada pintu 4 tuh. Ya, ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Cirebon dan ada orang Banten. Karena Syarif Hidayatullah menikah dengan salah seorang putri kerajaan Banten. Nah, dari menikah dengan salah seorang kerajaan Banten itu lahirlah Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin itulah, itu anaknya Syarif Hidayatullah yang mengislamkan Banten, ya, termasuk kita ini. Nah, inilah misi Rasulullah. Sampai jam berapa, Pak? Sampai sore setengah enam tanya jawab. Ya, setengah 6 ya. Misi Rasulullah lainnya sebenarnya adalah pendidikan. Itu Bapak bisa cek 1 di Al-Baqarah 129, 2 di Al-Baqarah 151, 3 di Ali Imran 164, 4 di Al-Jumu'ah ayat 2. Itu misinya pendidikan. 1 adalah yajlu alaikum ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Kata Mustafa Al-Marogi, ayat di sini maksudnya ayat kauniyah tentang fenomena alam yang melahirkan riset di bidang ilmu-ilmu sains, astronomi dan lain-lain itu. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an wal hikmah. Ini kalau menurut Imam Syafi'i itu hadis. Kalau menurut yang lain ya hikmah ini adalah pengetahuan tingkat tinggi. Seperti yang pernah diberikan oleh Allah kepada Luqmanul Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi mengajar Quran dan hikmah. Terus yang keempat, yang ketiga adalah wa yuzakkihim. Menurut Prof. Quraisyat adalah pendidikan mental spiritual. Jadi dengan begitu 3 ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad ini. 1 adalah sains, ilmu tentang empirik gitulah ya. Yang kedua ilmu berbasis revelation, wahyu. Ya, wahyu gitu kan itu. Lalu wal hikmah ini ilmu yang berbasis spiritual. Disebut makrifat. Nah, ini teori ilmu ini saya pelajari dari Ikhwanus Sofa, dari Al-Ghazali, Al-Qabisi, itu 3 sumber ilmu itu. 1 adalah alam fenomena sosial, ini yajlu alaihim ayatik gitu. Yang kedua ilmu dari wahyu, revelation, bukan hasil riset, bukan hasil penelitian, bukan hasil, tapi revelation. Dan 1 lagi ilmu yang Allah berikan langsung melalui hati, yang disebut irfani atau laduni. Yang caranya ini metodenya dengan kasful hijab, dibuka dinding penghalang manusia dan Allah,
dengan melalui tazkiyatun nafas sebagaimana diatur di dalam ilmu tasawuf. Lalu Allah memberikan ilmu itu. Ini sering dirujuk pada surat An-Nur, surat 24 ayat 35, yahdillah linurihi mayyasha, di mana Allah bisa beri hidayah dengan cahayanya itu kepada orang yang dikehendaki. Nah, tentu di barat ilmu cuma satu ya. Ilmu yang didasarkan hasil studi empirik panca indera lalu dengan akal pikiran. Sedangkan dari agama ya nol, nggak ada. Apalagi dari hati nggak ada. Nah, kita lebih lengkap. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, kita ditolong oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh hidayah dari Allah. Lengkaplah kita, Pak. Baik, yang terakhir pertanyaannya, kenapa Nabi itu bisa sukses? Menjalankan visi misinya itu diakui sukses. Yang mengakui bukan umat Islam, Pak, dunia mengakui. Coba baca buku Mikhail Hart tentang 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia, itu nomor 1 Nabi Muhammad. Nomor 1 itu. Mengalahkan nabi-nabi lain. Nah, ini kenapa ini bisa berhasil? Apakah dia itu karena nabi lalu semua keinginannya oleh Allah diturutin begitu? Walaupun salah? Tidak, ternyata, Pak. Ya, nabi juga dalam berjuang itu seirama antara usaha yang sungguh-sungguh dari manusia juga dengan hidayah dari Allah. Itu di dalam Quran surat Muhammad, surat 47 ayat 7 itu ada yang digambarkan oleh Mustafa Asy-Syibai itu seperti gerigi roda. Ini roda, ini roda. Jadi kalau ini berputar, set gitu. Nah, ini yang dipahami dari surat Muhammad 47 ayat 7, intan surullah yarsurkum. Ini dipahami ini. Intan surkumullah yansurkum. Maaf, intan surullah, jika kamu menolong Allah, ini apa maksudnya ini? Tansurkum, Allah akan menolongmu. Yansurkum, maaf, bukan tansurkum. Yansurkum, Allah menolongmu. Ini artinya kalau kita berjalan mengikuti aturan Allah, itu maksudnya, Pak. Ya, intan surullah itu kita jalan mengikuti aturan Allah, maka yansurkum, Allah menolong kita. Jadi perjuangan Rasulullah SAW itu seperti itu tadi, Pak, gerigi. Jadi bukan taken for granted, bukan semata-mata karena Nabi itu Nabi, walaupun salah tidak, Pak. Kita lihat, Nabi Adam aja salah kan juga diomelin oleh Allah, ya kan? Suruh pergi. Nabi Yunus juga dimarahi juga oleh Allah, dia masuk ke dalam ikan hiu. Banyak itu, Pak. Nabi Muhammad juga ada kesalahan-kesalahannya, dimaafkan oleh Allah kan, Nabi Mustafa. Dan waktu perang Uhud gitu kita kalah. Kenapa Allah nggak nolong perang Uhud? Ya karena kita nggak ngikutin ketentuan Allah. Tergoda oleh ghanimah. Perang belum selesai, udah mengutin ghanimah. Akhirnya ya kalah perang kita. Nah, dari analisis yang saya baca dari ayat-ayat Quran, Pak, ternyata kesuksesan visi misi Rasulullah itu, tadi saya lupa tujuannya. Kalau tujuan dari Islam ini ada 5 ya, sebagai dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. 1 adalah memelihara akal, 2 memelihara agama, 3 memelihara jiwa, 4 memelihara harta, 5 memelihara keturunan. Ini yang disebut maqasidus syariah. Dengan memelihara akal, adanya pendidikan. Adanya lembaga pendidikan, adanya guru, adanya kementerian dan sebagainya, melahirkan peradaban.
Jadi akibat dari Mahkamah Syariah nanti muncul ilmu kebudayaan dan peradaban. Nah, lalu memelihara agama ya muncullah pengajian, masjid, pondok pesantren, madrasah, buku-buku, kitab-kitab, para ulama, kiai itu karena memelihara agama. Lalu memelihara kesehatan ya muncullah obat-obatan, apoteker, rumah sakit, dokter, fakultas kedokteran dan sebagainya dan sebagainya. Lalu memelihara harta muncullah ya Kementerian Ekonomi, Perdagangan, Perindustrian. Lalu memelihara keluarga lah muncullah konsep kehidupan sakinah, mawadah, warohmah, aturan-aturan dalam fikih dan sebagainya. Ini 5 tujuan Islam yang itu dikatakan berisikan hak-hak asasi manusia. Kalau bicara hak asasi manusia mesti kembali ke 5 ini. Ya, memelihara akal, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, mesti kembali ke 5 ini. Nah, kita dalam kemarin 2 tahun kena Covid ini itu dalam rangka memelihara jiwa, memelihara nyawa. Nah, karena begitu pentingnya memelihara nyawa, memelihara yang 4 tadi itu agama itu ngikuti. Karena ini jadi pokok, nyawa kan gitu ya. Nah, maka ya kegiatan sholat juga ngikuti protokol kesehatan gitu. Kadang-kadang malah Jumatan pernah di stop. Kan gitu. Demikian juga kegiatan pendidikan yang ngikuti juga aturan memelihara nyawa.